Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sasa Nabila Rahma dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang menyempurnakan ibadah haji dan umroh. Poin-poinnya yaitu perundang-undangan tentang pelaksanaan ibadah haji, pengertian ibadah haji, syarat-syarat ibadah haji, dan mikat ibadah haji. Perundang-undangan tentang pelaksanaan ibadah haji. Penyelenggaraan haji adalah rangkaian kegiatan meliputi pembinaan, pelayanan, dan pelindungan pelaksanaan ibadah haji. Pasal 1, penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Isinya antara lain: ketentuan umum 1. Biaya penyelenggaraan ibadah haji, 2. Cara pendaftaran, 3. Pembinaan, 4. Kesehatan, 5. Keimigrasian, 6. Akomodasi, 7. Penyelenggaraan haji khusus, 8. Penyelenggaraan umroh dan ketentuan lainnya, 9. Contoh pengelolaan ibadah haji. Pengertian ibadah haji. Secara bahasa, artinya menuju ke suatu tujuan. Menurut syara, berarti berkunjung ke Baitullah dengan sifat-sifat, waktu, dan syarat-syarat tertentu. Sebagai salah satu rukun Islam, kewajiban haji diisyaratkan melalui firman-Nya, Quran Surat Al-Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Quran Surat Al-Hajj ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'azin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Artinya, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Syarat-syarat haji: 1. Beragama Islam, 2. Merdeka, 3. Mampu, 4. Dilaksanakan pada waktunya, 5. Khusus bagi perempuan harus disertai suami atau mahramnya atau orang lain yang dapat diberi amanah, 6. Wajib hanya sekali seumur hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, diwajibkan ibadah haji kepadamu, maka berhajilah." Seorang bersahabat bertanya, "Apakah setiap tahun ya Rasulullah?" Kalau saya jawab, "Ya, sudah tentu menjadi wajib setiap tahun. Padahal kamu tidak akan mampu melaksanakannya. Karena itu biarkanlah apa saja yang saya tinggalkan." Maksudnya jangan ditanya, boleh jadi jawabannya memberatkan kamu. Hadis riwayat Muslim. Adapun orang-orang yang mendapat keringanan dalam berhaji antara lain: 1. Orang yang tidak mampu melaksanakan haji sendiri karena usianya sudah lanjut atau sakit. 2. Orang yang sudah meninggal dan belum berhaji dapat dihajikan atau dibadalkan oleh yang sudah berhaji, diutamakan anaknya. 3. Anak yang belum baligh namun sudah berhaji, nanti bila sudah baligh masih berkewajiban berhaji. Mikat haji. Mikat adalah batas waktu atau batas tempat untuk mulai melakukan ibadah haji dan umroh. Mikat untuk ibadah haji dan umroh ini berbeda, dan yang akan dibahas sekarang adalah mikat haji. Mikat haji terbagi dua. 1. Mikat zamani, waktu, yaitu batas yang berhubungan dengan waktu, yaitu waktu yang ditentukan untuk melakukan haji, baik 10 hari bulan Zulhijjah, bulan ke-12. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Muslim haji itu pada bulan yang dimaklumi. Yang kedua, mikat makani adalah batas yang berhubungan dengan tempat, yaitu batas bagi jamaah haji mulai berihram dan memakai pakaian ihram. Ada 5 tempat yang sudah ditentukan sebagai mikat makani. 1. Zulhulaifah, mikat orang yang datang dari Madinah atau negeri yang sejajar dengan Madinah. 2. Zuhfah, mikat orang-orang yang berasal dari arah Syam, Syria, Maroko, dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri tersebut. 3. Zatu Irkin, mikat orang-orang yang datang dari Irak dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri tersebut. 4. Karnul Manazil, mikat orang-orang yang datang dari Yaman, Hijaz, dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri tersebut. 5. Yalamlam, mikat orang-orang yang datang dari Indonesia, India, dan negeri-negeri yang sejajar dengan negara tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Alia Purnama. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang rukun haji dan wajib haji. Di dalam rukun haji terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu ihram. Ihram yaitu berniat mengerjakan haji dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Niat melakukan ibadah haji. 2. Memakai pakaian ihram. Bagi pria, terdiri atas 2 lembar kain putih yang tidak berjahit, selembar untuk sarung, selembar lainnya untuk selendang. Bagi wanita, pakaian untuk menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. 3. Sebelum ihram disunatkan mandi, memakai parfum, bercukur, menyisir rambut, dan memotong kuku. 4. Selama ihram dilarang bagi pria memakai pakaian yang berjahit, sepatu yang menutupi mata kaki, dan penutup kepala yang melekat. Bagi wanita, menutup muka atau memakai sarung tangan. Bagi pria dan wanita, dilarang memakai parfum, bercukur, memotong kuku, mencabut bulu badan, memotong dan mencabut pohon. Yang kedua yaitu wukuf. Wukuf yaitu berada di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu dimulai waktu zuhur atau tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Kegiatan-kegiatan selama di Arafah yaitu 1. Mendengarkan khutbah haji. 2. Sholat berjamaah dengan jamak takdim, yaitu dengan menggabungkan sholat zuhur dan asar. 3. Berdoa dan berzikir, terutama selama waktu wukuf antara zuhur sampai maghrib tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan syarat sebagai berikut. 1. Menutup aurat. 2. Suci dari hadas besar dan kecil. 3. Ka'bah hendaknya di sebelah kiri orang tawaf, sebagaimana isi hadis dari Jabir. Nabi SAW setelah tiba di Mekah, beliau mendekat di Hajar Aswad, kemudian mengusapnya, kemudian berjalan di sebelah kanan, berjalan cepat 3 kali keliling dan 4 kali berjalan biasa. 4. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad. 5. Pelaksanaan tawaf jangan sampai keluar dari lingkungan masjid, atau artinya di dalam masjid. Macam-macam tawaf diantaranya yaitu 1. Tawaf kudum. Tawaf kudum yaitu tawaf ketika baru masuk di Mekah sebagai pengganti sholat tahiyatul masjid. 2. Tawaf ifadah atau tawaf yang menjadi rukun haji. 3. Tawaf wada, yaitu tawaf yang dikerjakan karena akan meninggalkan Mekah. 4. Tawaf tahallul, yaitu menghalalkan dari yang haram karena ihram. 5. Tawaf nazar atau tawaf karena nazar. 6. Tawaf sunnah, yaitu tawaf sunnah. Tata cara pelaksanaan tawaf. Karena tawaf dilaksanakan 7 kali berkeliling, Rasulullah SAW mengajarkan doa-doanya yang sebaiknya dibaca jamaah haji dari putaran pertama sampai putaran ke-7. Doa yang diajarkan oleh Rasul SAW yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mula-mula membacakan Bismillahirrahmanirrahim dengan tangan ke arah Hajar Aswad, bahkan kalau bisa lebih baik menciumnya. Yang kedua,
selesai melakukan tawaf, hendaknya ke multazam, yakni suatu tempat yang mustajab untuk berdoa, atau lokasinya antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Yang ketiga, kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat di Maqam Ibrahim. Sesudah itu, meminumnya air zam-zam. Yang keempat, rukun haji. Di dalam rukun haji yaitu sa'i. Sa'i yaitu berjalan atau berlari-lari kecil dimulai dari Bukit Safa sampai Marwah sebanyak 7 kali. Syarat sa'i yaitu 1. Dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. 2. Hendaklah sa'i dilaksanakan 7 kali. 3. Waktu sa'i sesudah tawaf. Cara melaksanakan sa'i yaitu: pertama, selesai tawaf, keluarlah dari Masjidil Haram menuju Babus Safa atau salah satu pintu di Masjidil Haram. Yang kedua, mendekati Bukit Safa, disunatkan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, yang artinya yaitu sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syair atau agama Allah. Yang ketiga, setelah itu angkat kedua tangan sampai kedua belah ketiak terbuka sambil menghadap Ka'bah disertai bacaan doa. Yang keempat, saat melewati 2 pilar berwarna hijau atau lintasan sa'i. Yang kelima, mendekati Bukit Marwah, doa yang dibaca sama dengan doa ketika mendekati Bukit Safa. Nomor kelima dari rukun haji yaitu tahallul, yang artinya mencukur atau menggunting rambut sebagai tanda selesainya ibadah haji. Tahallul dilakukan dengan 2 cara. Wanita hanya boleh melakukan taksir, sedangkan bagi laki-laki boleh memilih salah satu, yaitu taksir, yaitu mengambil beberapa helai rambut lalu dipotong atau digunting, dan taklil, yaitu dicukur gundul mulai dari sebelah kanan lalu sebelah kiri. Dan yang terakhir dalam rukun haji yaitu tartib. Selain rukun haji, ada juga wajib haji. Wajib haji ada 5, yaitu yang pertama, ihram dari miqat, yang berarti harus pula meninggalkan larangan ihram. Yang kedua, bermalam atau mabit di Muzdalifah, artinya bermalam atau berhenti sejenak di Muzdalifah setelah tengah malam pada tanggal 10 Zulhijjah, dimanfaatkan mengambil batu kerikil untuk melontarkan jumroh. Yang ketiga, bermalam atau mabit di Mina, artinya tinggal beberapa saat di Mina pada malam tasyrik. Yang keempat, melontar jumroh, artinya melontar jumroh di Mina pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang kelima, tidak berbuat larangan haji. Yang keenam, tawaf wada. Tawaf ini dikerjakan tatkala jamaah haji akan meninggalkan Mekah untuk pulang ke negara masing-masing. Tawaf ini dikerjakan setelah jamaah haji telah menyelesaikan seluruh rangkaian rukun. 6. Sunnah haji. A. Membaca talbiyah dengan suara nyaring bagi laki-laki dan lemah lembut bagi wanita.
Waktunya sejak ihram sampai saat melontar jumroh Aqobah pada hari raya kurban. Adapun lafalnya, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata lak wa mulka la syarika lak. Yang artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi, tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya pujian, karunia dan kerajaan itu hanya milikmu, tiada sekutu bagimu. B. Membaca sholawat Nabi SAW. C. Melaksanakan tawaf kudum. Disebut juga tawaf tahiyah, karena tawaf ini merupakan tawaf penghormatan bagi Ka'bah. D. Membaca zikir sewaktu tawaf. E. Sholat 2 rakaat sesudah tawaf. F. Masuk ke Baitullah dari Hijr Ismail. 7. Dam. Dam yaitu denda yang dikeluarkan karena meninggalkan wajib haji. Ketentuan dan dam sebagai berikut. A. Jika melakukan larangan ihram, kecuali melakukan hubungan suami istri, berburu, membunuh binatang, mencabut atau memotong pepohonan, serta melaksanakan akad nikah, damnya adalah menyembelih seekor kambing atau bersedekah kepada 6 orang miskin, atau berpuasa 3 hari. B. Suami istri yang melakukan hubungan suami istri, damnya adalah 1. Menyembelih seekor unta, atau 2. Menyembelih seekor sapi, atau 3. Menyembelih 7 ekor kambing, atau 4. Memberi makan fakir miskin senilai harga seekor unta di tanah haram. Jika dilakukan sebelum tahallul awal, wajib membayar dam dan hajinya batal. Sementara jika dilakukan sesudah tahallul awal, wajib membayar dam dan hajinya sah. C. Jamaah haji yang melaksanakan haji tamatu atau haji kiron, damnya sebagai berikut. 1. Menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban. 2. Jika tidak sanggup, harus berpuasa 10 hari, 3 hari sewaktu di Makkah paling lambat sampai hari raya haji, dan 7 hari sisanya dilaksanakan di tanah air. D. Berburu atau membunuh binatang atau mencabut atau memotong pepohonan di tanah haram, damnya sebagai berikut. 1. Menyembelih binatang yang sebanding dengan yang diburu atau pohon yang dicabut. D. Berburu atau membunuh binatang atau mencabut atau memotong pepohonan di tanah haram, damnya sebagai berikut. 1. Menyembelih binatang yang sebanding dengan yang diburu atau pohon yang dicabut. Atau 2. Memberi makan fakir miskin senilai dengan binatang yang dibunuh atau pohon yang dicabut. 3. Berpuasa untuk setiap mud sehari puasa. 4. Binatang buruan dan pohon yang dicabut diperbandingkan dengan besar kecilnya hewan kurban. 8. Macam-macam dan cara melaksanakan haji. A. Haji ifrad. Mengerjakan haji terlebih dahulu. Setelah selesai baru mengerjakan umroh. Melaksanakan haji seperti ini tidak dikenakan dam. Cara pelaksanaan. 1. Ihram di miqat dengan niat haji labaik Allahumma hajja, yang artinya aku sambut atau penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. 2. Tawaf kudum. 3. Wukuf tanggal 9 Zulhijjah. 4. Bermalam di Muzdalifah. 5. Melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. 6. Tahallul awal atau melepaskan pakaian ihram. 7. Tawaf ifadah pada tanggal 10 Zulhijjah. 8. Bermalam di Mina tanggal 10, 11, 12 Zulhijjah jika nafar awal, dan tanggal 10, 11, 12, 13 jika nafar sani. 9. Melontar jumroh atau Aqobah ula wusta pada hari-hari tasyrik. 10. Tawaf ibadah jika pada tanggal sebelum 10. Tawaf ibadah jika pada tanggal 10 belum sempat dilaksanakan. 11. Tahallul kedua. 12. Kemudian pergi ke miqat makani di luar kota Makkah seperti Tan'im atau Jironah untuk niat
ihram umroh. 13. Tawaf dalam rangka umroh. 14. Sa'i dalam rangka umroh. 15. Tahallul dalam rangka umroh. 16. Tawaf wada bila akan meninggalkan Mekah. B. Haji tamatu, mengerjakan umroh terlebih dahulu, setelah selesai baru mengerjakan haji. Mengerjakan haji seperti ini dikenakan dam. Cara pelaksanaan. 1. Niat ihram untuk umroh dan mikot dengan niat labbaik Allahumma umrotan, yang artinya aku sambut atau penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumroh. 2. Tawaf, sa'i, tahallul dalam rangka umroh. 3. Pada tanggal 8 Zulhijjah, niat ihram haji di Mekah di penginapan masing-masing. 4. Wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah. 5. Kemudian laksanakan amalan-amalan haji dari nomor 4 sampai 13 pada haji ifrad. 6. Tawaf wada atau jika akan meninggalkan Mekah. C. Haji qiron, yaitu mengerjakan haji dalam umroh sekaligus. Cara pelaksanaan. 1. Niat ihram dari mikot untuk haji dan umroh. Niatnya labbaik Allahumma hajja wa umrotan, yang artinya aku sambut atau penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji dan berumroh. 2. Tawaf kudum atau tawaf yang menjadi rukun umroh. 3. Kemudian melaksanakan amalan-amalan haji dari nomor 4 sampai 13 seperti pada haji ifrad. 4. Tawaf wada atau bila akan meninggalkan Mekah. Di sini saya akan membahas dua materi. Yang pertama, ibadah umroh, dan yang kedua, hikmah haji dan umroh. Simak video selengkapnya. Ibadah umroh. Umroh secara bahasa artinya berkunjung, sedangkan menurut istilah artinya berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan umroh dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umroh disebut juga dengan haji kecil karena beberapa ketentuannya hampir sama dengan haji, misalnya tentang syarat-syarat, rukun atau larangan-larangannya. Apalagi perintah umroh disejajarkan dengan perintah haji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Tetapi pelaksanaan umroh lebih sederhana dibandingkan pelaksanaan haji. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umroh satu ke umroh yang lain dapat menghapus dosa antara keduanya, dan tak ada pahala lain bagi haji mabrur kecuali surga. Hadis riwayat muttafaq alaih. Syarat dan larangan umroh. Yang pertama, rukun umroh terbagi menjadi 5. 1. Ihram disertai niat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, tahallul. Dan yang kelima, tertib. 2. Wajib umroh. Ihram dari mikot. Mikot makani umroh sama dengan mikot haji. Yang kedua, menjauhkan diri dari segala larangannya sebagaimana larangan haji. Perihal mikot untuk umroh tentunya tidak ada mikot zamani, artinya sepanjang tahun boleh mengerjakan ibadah umroh. Lihatlah tabel itu. Itu merupakan tabel syarat rukun wajib dalam haji dan umroh. Hikmah haji dan umroh. 1. Mendapat ampunan dosa bila hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga jiwanya menjadi suci bersih laksana bayi yang baru saja dilahirkan. 2. Memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah ini diliputi rasa khusyuk, harus kuat fisik dan mental. Juga menumbuhkan keberanian, memerlukan biaya besar, ketabahan, kesabaran, serta keuletan dalam menghadapi godaan dan rintangan. 3. Semakin kokohnya jiwa beragama, karena dengan mata kepala sendiri dapat melihat dan mengenal tempat-tempat bersejarah dalam Islam. 4.
dapat dijadikan sebagai forum muktamar akbar bagi umat Islam seluruh dunia sekali dalam setahun, sehingga mampu mencari solusi dari problematika umat Islam yang sampai saat ini banyak terlilit masalah.